Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu melalui kegiatan rutinitas kita. Pertemuan kita ini tentu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas ayat 267 sampai dengan 280
dari surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, juga dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian memilih hal-hal yang buruk, buah yang buruk yang kalian infakkan. Walastum biakhidhi, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fih, kecuali kalau kalian menutup mata padanya. Wa'alamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyun hamid, bahwasanya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Para hadirin pendengar yang budiman, ayat ini tentu masih membahas tentang infak. Tetapi pada intinya dia mengarah kepada zakat. Ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ayat yang ke-276 ini yang berkaitan dengan infak atau zakat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan infak dari hasil usaha. Ini yang disebut dengan bahasa yang lebih khusus, yaitu zakat profesi. Zakat profesi. Ini pula yang dianjurkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Taymiyah. Zakat profesi. Cara menghitungnya, para jamaah sekalian, adalah mirip dengan cara menghitung dari zakat mal. Jadi, seseorang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, maka kalau dikalkulasi setahun penghasilannya itu sama dengan harga emas 85 gram, maka keluarlah zakatnya 2,5%. Bagaimana kalau yang bersangkutan yang punya profesi ini menerima nafkahnya, gajinya, yaitu gaji bulanan. Gaji bulanan. Tentu gaji bulanannya itu dihitung. Ya, dalam 1 tahun dikalkulasi, maka jumlahnya berapa. Kembali, kalau setelah dikalkulasi dalam sebulan dia menerima gaji, kemudian setahunnya dijumlahkan sudah mencapai nisab, maka tentu keluar zakatnya 2,5%. Tapi kalau dikalkulasi sebulan sampai setahun dijumlahkan belum sampai nisabnya harga emas 85 gram,
maka tentu tidak wajib keluar zakatnya. Dia hanya berinfak dan bersedekah. Sekarang, bagaimana teknis pengeluaran zakatnya kalau memang dia sudah memenuhi syarat dalam setahun itu sudah sampai nisab, yaitu harga emas 50 gram, maka ada dua pilihan. Boleh, yang pertama, boleh dia mengeluarkan setiap bulan, setiap dia menerima gaji, maka setiap bulan pun dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tetapi kalau sekiranya dia bisa mengeluarkan totalitas zakatnya itu selama 1 tahun, maka itu juga cara yang kedua yang dibolehkan. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, yang paling ringan menghindarkan dari kesilafan adalah bahwa setiap kali dia menerima gaji setiap bulan itu, maka sebaiknya dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau secara teknis kita ingin menghitung-hitung, kalau harga emas 1 gramnya sekarang ini katakanlah kurang lebih 1 juta rupiah, maka 85 gram itu 85 juta rupiah. Kalau ada orang yang punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap per bulannya, yang kalau 1 tahun dikalkulasi sama dengan 85 juta, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau 85 juta ini dibagi 12, 1 tahun, maka kalau dia menerima gaji kurang lebih 7 juta per bulan, 7 juta per bulan kurang lebih, maka tentu keluar zakatnya 2,5%. Jadi bagi kaum muslimin, muslimat yang punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap kurang lebih 7 juta per bulannya, maka keluarkanlah zakatnya 2,5%. Bagi mereka yang berada di bawahnya tentu belum memenuhi syarat untuk berzakat, maka tetap dianjurkan dia untuk berinfak dan bersedekah. Ini perintah yang pertama Allah di ayat yang ke-267. Perintah yang kedua adalah yang berkaitan dengan infak atau zakat itu, yaitu wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Ini yang para ulama menyatakan bahwa inilah yang disebut dengan zakat zuru', zakat tanam-tanaman. Bagi petani yang ketika dia panen dan hasil panennya mencapai 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan kurang lebih 1.350 kilogram gabah. Kalau itu padi yang belum dikelola, dia masih berupa gabah. Maka kalau sudah sampai 1.350 kilogram gabah, maka itu sama dengan 5 wasak, maka keluarlah zakatnya. Atau kalau dia bersih, sudah dikelola, sudah digiling, dia sudah menjadi beras, maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia sudah sampai 653 kilogram beras atau 750 kilogram beras yang sudah dikelola, bukan lagi gabah,
maka itu sama dengan 5 wasak, ya, keluar zakatnya. Adapun zakat zuru' jamaah yang dirahmati Allah, itu disepakati berdasarkan keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sawahnya atau kebunnya pengairannya dengan memakai biaya, ya, air dibeli untuk menyiram tanam-tanaman itu, maka zakatnya cuma 5%. Tetapi kalau pengairannya, penyiramannya dengan air tidak memakai biaya, ada irigasi yang mengalir dengan bagus, maka zakat zuru'nya 10%. Setiap kali panen. 10% atau 5% setiap kali panen. Bagaimana dengan jagung, ya, atau yang lain-lainnya tanaman? Maka disamakan dengan beras yang sudah digiling, sudah dikelola, ya, jagung dan lain-lainnya. Yang penting hasil tanam-tanaman, ya, sudah mencapai 5 wasak, maka dikeluarkanlah zakatnya 10% atau 5%. 10% kalau pengairannya tidak berbiaya, sedangkan 5% kalau pengairannya itu berbiaya. Kaum muslimin, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah melarang wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian memilih hasil tanaman itu yang buruk yang kalian infakkan. Yang buruk-buruk, yang busuk-busuk. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Yang kamu sendiri tidak akan pernah mau mengambilnya kalau diberi, kecuali dengan terpaksa menutup mata. Wa'alamu, ketahuilah, annallaha ghaniyun hamid, bahwasanya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Tidak akan pernah orang miskin, tak akan pernah hamba Allah itu menjadi miskin kalau dia melaksanakan perintah Allah berupa berinfak, bersedekah atau berzakat. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Selanjutnya, para hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-268, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat buruk. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya, Allah itu maha mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah tugasnya syaitan, senantiasa menghalang-halangi orang untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi orang untuk senantiasa berinfak dan bersedekah di jalan Allah dalam meraih keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada bisikan-bisikan dalam hati nurani yang dilakukan oleh syaitan laknatullah, bahwa kalau kita berinfak, bersedekah, maka harta kita akan berkurang, padahal kita sangat butuh infak dan sedekah itu. Apatah lagi kalau zakat yang dikeluarkannya itu zakat yang jumlahnya cukup menggiurkan, cukup banyak.
Maka disinilah permainan syaitan laknatullah yang menggelitik bagi orang yang bersangkutan. Alangkah baiknya kalau zakat yang sekian banyak ini kalian jadikan modal, kalian putar dan tentu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Iblis sangat pandai memainkan peranannya. Allah juga menggambarkan, memberitahukan bahwa wa ya'murukum bil fahsya. Iblis, syaitan itu senantiasa menyuruh kalian, menyuruh kita semua untuk melakukan hal-hal yang buruk. Banyak orang tak berperhitungan dalam menghabiskan hartanya dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pesta-pestaan, dan lain-lain sebagainya, mengumbar hawa nafsu, mengumbar syahwat. Dia tidak pernah berhitung di dalam menghabiskan hartanya untuk itu. Padahal ini semua melahirkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta disalurkan tidak dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta dihabiskan hanya untuk mendapatkan dosa, hanya untuk mendapatkan kemudaratan yang bakal ditemuinya di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita menyadari bahwa harta itu adalah titipan Allah kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, tidak. Harta itu titipan Allah kepada kita. Karena dia titipan, maka gunakanlah harta itu sesuai dengan keinginan sang penitipnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan digunakan harta itu malah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Banyak penjelasan-penjelasan Allah maupun penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berinfak, bersedekah, berzakat, termasuk penjelasan-penjelasan yang secara teknis. Itu semua perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Guna kemaslahatan manusia, baik secara pribadi orang yang berinfak, bersedekah, berzakat itu, maupun manusia yang lainnya. Katakanlah mereka yang menikmati hasil infak dan sedekah atau zakat itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita terpedaya dengan bujuk rayu serta bisikan-bisikan manis dari iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah punya banyak pengalaman. Orang-orang yang di sekeliling kita yang tak berperhitungan menghabiskan hartanya hanya untuk kesenangan-kesenangan. Padahal kesenangan itu tidak akan pernah dia peroleh. Senang itu urusan hati. Dan urusan hati, Allah berikan petunjuk. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang bahagia ada pada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Infak, sedekah, dan zakat adalah realisasi wujud nyata, aplikasi dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya,
pada ayat yang ke-269 Allah Subhanahu wa taala menyatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tiadalah yang mengingat-ingat hal yang seperti itu kecuali mereka ulul albab. Para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, apa itu hikmah? Beberapa pendapat dari para sahabat maupun para pakar tentang hikmah itu sendiri. Yang pertama, qala Suddi berkata, al-hikmatu hiya an-nubuwah. Hikmah yang dimaksud dalam ayat ini adalah an-nubuwah, kenabian. Berkata Ibnu Abbas, pendapat yang kedua, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah hiyal ma'rifatu bil Qur'an, fikhihi wa naskhihi wa hikmatihi wa mutasyabihihi wa gharibihi wa muqaddimihi wa muakhirihi, yaitu pengetahuan tentang Al-Quran. Pengetahuan tentang Al-Quran dan dia faham dengan Al-Quran itu dengan segala persoalan yang ada kaitannya. Itulah hikmah. Tahu tentang Al-Quran dan faham dengan segala persoalan yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Pendapat yang ketiga tentang hikmah yaitu pendapat Qatadah dan Mujahid. Beliau berdua berkata, al-hikmatu hiya al-fiqhu fil Qur'an. Yang dimaksud dengan hikmah adalah faham, mengerti dengan Al-Quran. Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan al-hikmah, Mujahid berkata, al-isabatu fil qawli wal fi'li. Kebenaran, persesuaian, keserasian dan benarnya antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dia katakan benar dan apa yang dia lakukan juga benar. Berkesesuaian. Selanjutnya pendapat yang kelima. Pendapat Ibnu Zaid. Dia berkata al-hikmatu, yang dimaksud dengan hikmah adalah al-aqlu fid din. Yaitu seseorang yang berfungsi akalnya di dalam beragama. Akal sehatnya berfungsi di dalam beragama. Kemudian pendapat yang keenam, pendapat Malik bin Anas, yang dimaksud dengan al-hikmatu hiya al-ma'rifatu bidinillahi wal fiqhu fih wal ittiba' lahu, yaitu fahamnya dia dengan agama Allah. Dia tahu, dia faham, dan dia mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketujuh, dan ini pendapat Ibnu Qasim, dia berkata al-hikmatu, yang dimaksud dengan hikmah adalah at-tafakkuru fi amrillahi wattiba'i lahu. Berfikir-fikir tentang segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala, segala macam urusan Allah Subhanahu wa taala, wattiba' lahu, dan mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedelapan, pendapat Rabi' bin Anas, beliau berkata al-hikmatu hiya al-khasyah. Yang dimaksud dengan hikmah yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takutnya ini senantiasa memberikan sugesti kepadanya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut jangan sampai dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kesembilan tentang al-hikmah yaitu pendapat Ibrahim An-Nakhai. Beliau berkata
Al-hikmatu, yang dimaksud dengan hikmah adalah al-fahmu fil Quran, faham tentang Al-Quran. Faham tentunya adalah dia benar-benar mengerti dan dia mengamalkan. Inilah yang dimaksud dengan faham. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang ke-10, yaitu pendapat Zaid bin Aslam. Beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah al-wara', yaitu rendah diri, rendah hati. Wara', rendah hati. Tidak menyombongkan dirinya. Tidak merasa bahwa dia lebih baik daripada manusia kebanyakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan hikmahnya bagi siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tetapi hanya ulul albab yang senantiasa mengingat-ingat. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang cendekia. Ulul albab adalah orang-orang yang cendekia. Semoga kita semua termasuk ulul albab. Sebab untuk menjadi ulul ilmi, orang yang alim, tentu memerlukan perjuangan yang lebih sulit. Adapun ulul albab, tentu mereka yang senantiasa berusaha dan bersemangat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia akan termasuk kelompok ulul albab. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.